Baik, kita lanjut, oke Zoners. Ini kan kemarin Ini kita nih. sempat ngobrol nih bahwa kemarin tuh tim Irak sempat, pelatih Irak, coach Irak itu sempat khawatir, sempat gentar dengan melihat perkembangan timnas Indonesia. Nah, sekarang kita gentar lagi, bukan gentar, kita makin semangat karena Ole Romeni sudah comeback katanya. Betul, Ole Romeni adalah salah seorang pemain naturalisasi yang sangat sudah pulih. Ditunggu-tunggu ya, karena kemarin sempat cedera dan sekarang sudah pulih karena Ole Romeni ini adalah lini salah seorang benar, dia adalah lini depan mengerikan karena dia bisa melakukan finishing dengan baik. Wah, kayaknya memang sudah ditunggu-tunggu ya. Betul. Karena dianggap katanya Ole Romeni ini produktivitasnya tinggi, 3 gol dari 4 pertandingan sebelumnya. Nah, kalau kita baca juga di okezone.com, striker yang tajam di depan gawang, mampu membuka ruang dan menarik back lawan. Iya, ini tuh perlu banget ya. Kehadirannya Ole Romeni ini penting banget karena kehadirannya ini supaya bisa menembus pertahanannya Arab Saudi yang kuat. Karena memang belakangan kalau misalkan ngelihat nih, skuad Arab dan juga Irak ini kan termasuk salah dua skuad yang punya pertahanan yang kuat. Gitu. Bahkan dulu kalau misalkan Okezoners pernah nonton Tsubasa, dulu tuh sempat atau enggak main game di PS tuh dulu. Kapten Tsubasa. Arab itu termasuk kalau misalkan spesialnya itu ngebikin tembok di belakang Fit. Oh iya. Gitu. Jadi kalau orang bilangnya dulu dikenalnya tembok Cina, tapi sebenarnya kalau misalkan main game ini atau misalkan nonton pertandingan ada dulu di PS Fit. Lupa deh. Dulu kan ada Winning Eleven gitu. Nah, ada lagi yang Kapten Tsubasa sih gue paling ingat. Ada Kapten Tsubasa. Ada lagi game satu lagi yang kalau misalkan kita pilih finishingnya itu salah satunya kalau di Arab itu tembok. Jadi memang dari dulu dikenal Arab Saudi ini dan juga Irak sebagai negara-negara yang permainan sepak bolanya defensifnya kuat. Wow, ini jadi tantangan terbesar buat timnas. Makanya butuhlah Ole Romeni ini untuk pertandingan di Oktober ini. Betul. Karena Ole Romeni ini pertama determinasinya kuat. Betul. Terus bisa mengecoh back. Terus abis itu finishingnya bagus. Terbukti dari permainan-permainan sebelumnya, memang Ole Romeni ini sering sekali mencetak gol dengan selebrasinya. Bisa jadi andalan lah ya, tipikal striker yang modern ya. Begitu. Nah ini kan juga bisa membantu skuad kita yang memang dari lini back, lini tengah, lini sayap, ini terbantu dengan finishingnya Ole Romeni. Kita bisa melihat nih pemain-pemain kita yang sudah kuat, mulai dari di Emil sebagai penjaga gawang yang juga Audero, betul. Ini Emil ini kan juga secara konsisten main ya di Serie A dan penampilannya untuk menjaga gawang itu juga bisa diacungi jempol banget sih Fit. Dan kalau kita lihat formasi yang diprediksi akan digunakan oleh Patrick dalam melawan Arab Saudi nih. Kalau kita baca di okezone.com, dugaannya Patrick Kluivert diprediksi akan kembali mempercayakan pada pola 4-2-3-1. Nah ya itu udah sering dia terapkan di laga-laga sebelumnya ya. Mungkin memang prediksi dia sama kali ya. Iya, ini adalah mengedepankan pola yang dicoba oleh Patrick dalam pertandingan bersama timnas Indonesia yang beberapa kali terbukti untuk keberhasilannya. Walaupun ada juga beberapa kali Patrick Kluivert ini mencoba mungkin berhasil terus kali ya. Jadi mungkin tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada 4-3-3 yang mungkin dulu pernah digunakan dan sekarang mencoba dengan komposisi baru. Ini kalau kita bisa baca nih Okezoners, jadi untuk pemain-pemain yang akan digunakan bisa jadi 4 back ini akan sejajar, ada Yacoub Sawyeri di kanan, Kevin Dix dan Jay Itzes di pertahanan, Dean James di kiri. Ini akan membentuk dinding pertama. Tadi ngebahas dinding, kita bikin dinding juga ya. Begitu. Ini kan emang bisa kita lihat ya permainannya Jay Itzes kalau misalkan udah nerima bola, udah bisa nahan nih. Dia akan memberikan umpan-umpan jauh ke tengah ataupun ke depan. Betul. Nah kalau di lini tengah, Kluivert akan mengandalkan kombinasi Calvin Verdong dan Joy Palupesi sebagai double five. Iya, ini kan karena kan tadi disebutnya 4-2-3-1. Memang di lini setelah back itu dua orang yang dipercaya oleh Patrick Kluivert, ada Verdong dan juga Palupesi. Ini bisa dilihat ya, strategi yang matang ya. Setuju. Apalagi kalau misalkan bisa dilihat di pertandingan di liga di luar, memang Palupesi ini sebagai salah seorang center back bisa dibilang yang bisa menjadi pertahanan pertama sebelum mencapai ke lini belakang pertahanan dari timnas gitu. Nah, terus bagaimana dengan performa Emil Audero nih jelang laga kontra Arab Saudi nih ya kan? Katanya kan nanti akan datang dengan modal yang sangat positif katanya Emil ini. Ya ini kan memang kalau di Liga Italia musim 2025-2026 ini Emil Audero memang sering sekali digunakan oleh klubnya ya. Ada Cremonese ya.
Dia sebagai penjaga gawang top yang bisa mencatat 2 kali clean sheet dalam 4 laga. Betul. Jadi dalam 2 pertandingan tidak ada kebobolan sama sekali. Ini artinya 50% persentase dalam permainannya selama 4 kali tidak ada kebobolan sama sekali. Betul, dan ini akan menjadi krusial ya bagi timnas Indonesia ya, dan memberikan rasa aman bagi tim kita nanti ketika melawan Arab Saudi. Betul, kalau Okezoners pernah nonton highlightnya Emil ya, ini refleksinya cepat banget Okezoners. Ini salah satu kiper yang usianya masih lumayan muda dan gimana ya, bisa dibilang ini adalah salah satu calon future sebutannya, calon rising star-nya Indonesia, salah satunya di bagian kiper. Begitu. Semoga ini menjadi pertandingan yang menarik ya, karena di pertahanan udah oke, di tengah udah oke, di formasi udah dipersiapkan banget ya oleh Klaver. Dan dengan pulihnya Romeni dari cedera ini diharapkan menjadi semangat baru dan menjadi semangat di pertandingan bulan Oktober nanti melawan Arab.